Oke, ya. Nah, di sini saya tampilkan ya sharing di halaman Anda yaitu grafologi seleksi dan rekrutmen ya di perusahaan pada seri pertama yaitu akuntansi, akuntan ya atau akunting dan juga resepsionis. Nah, kalau kita perhatikan di manfaat grafologi itu pada dasarnya banyak sekali ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pertama misalnya yang paling sering itu adalah untuk pengenalan diri sendiri ya. Contoh misalnya mengetahui bagaimana sih pola berpikirnya, kemudian kematangan emosi, kemudian responsivitas, kemudian productivity, kemudian termasuk hambatan-hambatan atau konflik dalam diri. Kemudian grafologi juga itu kerap dimanfaatkan untuk penjurusan ya, pemilihan penjurusan yang sesuai. Nah, kayak ini barusan sebelum saya mulai di sini, saya baru ada yang konsul itu biasanya SMA ya, banyak yang melakukan penjurusan untuk kuliahnya gitu. Dan insya Allah nanti Selasa depan saya akan coba membahas materi tentang penjurusan. Nah, kemudian manfaat berikutnya adalah untuk pasangan ya. Jadi kayak misalnya compatibility. Untuk yang pasangan ini bisa kita manfaatkan baik itu sebelum menikah ya atau setelah menikah ya. Contohnya seperti yang kemarin di pertemuan sebelumnya udah saya contohkan ya. Jadi sebelum menikah tuh biasanya pas lagi disebutnya ta'aruf ya, PDKT ya gitu, atau kalau enggak pas sudah menikah ya gitu. Kemudian perusahaan, nah ini yang akan kita bahas saat ini ya. Di perusahaan itu dari pengalaman kami itu biasanya klien paling banyak itu adalah di perusahaan ya, terutama ketika mengirim untuk dianalisa juga. Kalau perusahaan itu tidak 1 atau 2 sampel, melainkan biasanya 10, 20, kadang pernah juga sampai ratusan ya, jadi banyak sekali itu. Nah, di perusahaan itu ada yang namanya seleksi, kemudian ada rekrutmen, profiling, dan sejenisnya. Itu yang nanti akan kita coba bahas dalam kesempatan malam ini. Berikutnya yang terakhir, pemanfaatan grafologi adalah dalam bidang hukum dan forensik. Ya, di situ terutama untuk kayak misalnya autentifikasi keaslian tulisan dan tanda tangan. Ya, kemudian kalau lebih rincinya lagi, seperti yang kemarin sudah dijelaskan, jadi pemanfaatan grafologi untuk hukum forensik itu kebagi 3 ya. Ada yang latar belakangnya psikologis, ada yang semi psikologis, dan ada yang non psikologis. Yang psikologis itu contohnya profiling ya, misalnya ini karakter misalnya kayak dishonest, tidak jujur ya, kemudian kayak misalnya ya banyak ya kayak profiling. Nih ya, ini kalau Anda mau lihat saya lagi baca buku ini ya, baca nggak? Ya. Nih ini kecil mungkin ya Anda munculnya ya. Nah, ini danger between the lines, jadi itu memprofiling orang-orang yang pernah melakukan pembunuhan ya, kemudian pemerkosaan dan sebagainya. Nah, itu adalah yang latar belakang psikologis. Yang semi psikologis itu biasanya dalam kasus pencurian, pembunuhan. Sementara yang non psikologis itu biasanya dalam kasus-kasus grafonomi. Grafonomi itu jadi uji autentifikasi keaslian dokumen tulisan atau tanda tangan ya. Dan itu beda, meskipun sama-sama grafologi tapi latar belakang keilmuannya itu berbeda ya, sertifikasinya itu berbeda. Nah, sekarang kita lanjutkan. Salah. Nah, penting nggak sih kita itu mengetahui kepribadian ya gitu dalam perusahaan? Kalau kita ngelihat, ada seorang psikolog namanya Herb Greenberg. Dia seorang psikolog melakukan penelitian selama 16 tahun untuk menemukan faktor apa sebenarnya yang terpenting dalam keberhasilan seseorang, baik di organisasi, di perusahaan, dan pekerjaan. Dan juga ini nanti bisa diterapkan dalam hubungan pasangan, relasi, pertemanan, dan sebagainya. Ya gitu. Beliau setelah mengumpulkan data lebih dari 7.000 perusahaan dengan 350.000 karyawan, hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa ternyata yang menentukan keberhasilan seseorang dalam bekerja, ya, ternyata bukan pendidikan, ya, bukan pengalaman, bukan usia, bukan jenis kelamin, ras, dan sebagainya, ya. Itu memang memberi faktor, tapi itu ternyata hanya sekitar 10-15%, ya gitu. Ternyata yang cukup signifikan mempengaruhi keberhasilan seseorang adalah apa, coba tebak? Ya, jawabannya adalah
kepribadianlah faktor yang paling penting dalam keberhasilan seseorang, ya. Baik dalam pekerjaan, relasi sosial dan sebagainya, itu ternyata kepribadian itu menjadi salah satu poin yang cukup penting sekali. Bahkan di penelitian lain, banyak ya penelitiannya kalau Anda terjun di dunia HRD, di dunia recruitment selection, suka membaca jurnal-jurnal, bisa Anda baca dari penelitian dari Harvard, ya, ada jurnal-jurnalnya, kemudian dari Stanford, ya gitu, itu ada tentang apa sih faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang, ya. Penelitian lain mengatakan bahwa seseorang karyawan umumnya diterima karena keterampilan kerjanya dan dipecat karena alasan kepribadian atau karakternya. Coba, Anda setuju nggak? Setuju ya? Misal, coba aja Anda misalnya punya perusahaan. Anda punya perusahaan mau merekrut misalnya sales marketing. Ya, kemudian Anda misalnya mau mencari sales marketing. Nah, tentu yang kita harapkan itu adalah kemampuan dia dalam menjualnya itu bagus, betul? Ya, mencapai target gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata dia itu karakternya nggak bagus, misal suka maksa orang untuk beli, ya, suka menakut-nakutin, meneror, atau kalau nggak dia suka menilep uangnya. Coba, menurut Anda apakah akan Anda pertahankan atau Anda kasih peringatan atau dikeluarkan? Mungkin dikeluarkan, ya. Begitu juga misalnya Anda akan merekrut IT, misalnya bagian ya, IT ya gitu, komputer. Kemudian tentu Anda akan mencarinya itu yang kemampuan di komputernya itu bagus, gitu. Tapi apa jadinya kalau misalnya ternyata karakter dia itu misalnya suka membocorin data perusahaan? Tentu biasanya tidak akan dipertahankan, ya. Sama misalnya akunting misalnya dia bagus, hitung-hitungannya bagus, tapi ternyata dia suka bolos, ya, suka masuk semaunya dia, ya. Maka biasanya itu tidak dipertahankan, ya. Jadi kalau kita ngelihat di sini antara skills, keterampilan dengan karakter ternyata menempati posisi yang cukup signifikan, ya gitu. Ya. Sama ketika Anda mencari jodoh juga, ya, pasangan, coba mana yang Anda pilih? Apakah yang nih, coba ya kita lihat dulu nih, mana tadi back. Contoh misalnya ini, ya. Anda tahu salah satu menteri di Indonesia yang cukup dinilai berhasil siapa? Bu Susi, ya, Menteri Kelautan Bu Susi. Nah, kalau kita lihat, ya, beliau pendidikannya apa sih? Ya gitu. Kalau nggak salah SMP ya, SMP atau apa? Itu juga nggak tahu dapat ijazahnya nggak tahu nggak, ya gitu. Pendidikan ternyata tidak tinggi-tinggi sekali, ya, meskipun akhirnya dia mendapat gelar doktor, ya. Kemudian pengalaman. Apakah lantas, oh dia pengalamannya 2 tahun, 5 tahun, apakah lantas berhasil? Enggak juga, ya. Usia enggak demikian juga, jenis kelamin enggak demikian, ya gitu. Contoh misalnya sama seperti ketika Anda mencari jodoh, di sini udah pada nikah belum? Mas Afif nanyanya udah nikah belum terus, ya. Siapa tahu ada yang belum, terus jodoh di sini, ya gitu, sama peserta yang lain. Nah, kalau kita ngelihat di sini, Bu Okto belum, ya, belum 3. Nah, kalau kita ngelihat di sini, waktu Anda memilih pasangan Anda, ya, memilih gitu, apakah Anda akan memilih berdasarkan pendidikan? Pokoknya saya mau calon saya itu kalau bisa yang pendidikannya profesor. Jadi kalau saya mau curhat tuh teorinya keluar lengkap. Apakah gitu? Atau Anda mencari pasangan berdasarkan pengalaman? Saya mau mencari pasangan kalau bisa yang pengalaman pacarannya udah 10 kali, jadi ke-11 kalinya itu nggak salah-salah lagi. Atau Anda cari yang berdasarkan usia. Saya mau pasangannya itu kalau bisa yang bau-bau tanah tapi kaya. Ngerti kenapa? Warisan, ya. Atau Anda cari yang berdasarkan jenis kelamin. Oh, tentu kalau ini ya, gitu. Nah, antara pendidikan, pengalaman, usia, atau Anda mencari, nggak apa-apa deh pendidikannya sama-sama, pengalamannya sama-sama pertama, usianya mungkin sepantaran, tapi dia itu karakternya nyenengin, ya gitu, nyaman ketika ada masalah, bukannya berantem, bukannya menjauh, malah yang namanya romantika pasangan itu kadang di atas, kadang di bawah. Nih kelihatannya kita lagi di bawah nih. Yuk, saatnya kita gandengan tangan, yuk kita hadapin bersama-sama. Nah, siapa yang Anda pilih? Yang kepribadiannya, rumah pribadi, tabungan pribadi, mobil pribadi. ya gitu. Nah, di sini jadi kita lihat ternyata karakter itu menjadi pilihan utama, ya, salah satu prioritas. Bahkan yang konsultasi, ya, biasanya dalam pasangan itu juga
ketika ada konsultasi, ini sedikit keluar ya ke pasangan, itu ketika ada konflik, ya ada konsultasi ke psikolog gitu, yang kepribadiannya bagus, itu biasanya jauh lebih mudah dalam penyelesaiannya. Sementara ketika berbeda, itu bisa berkelanjutan. Ya gitu, hal sepele aja bisa berkembang. Nah, sekarang kembali ke perusahaan, ya. Begitu juga dengan perusahaan. Jadi, kalau kita melihat di sini, ya, bagaimana sih cara kita mengetahui kepribadian seseorang? Ada banyak caranya, tekniknya. Contoh, misalnya, bisa nggak kita mengetahui seseorang dengan observasi? Bisa. Ya, observasi itu maksudnya adalah memperhatikan, tapi bukan sekedar melihat. Ya, kita analisa secara mendalam. Contoh, misalnya di taman kanak-kanak, Anda melihat ada anak yang pemalu, ya, ada anak yang agresif, yang suka berantem, ada yang penakut, ada yang berani, ada yang cheerful, ceria. Itu bisa ya dengan observasi. Kemudian kita bisa juga mengetahui kepribadian itu dengan interview. Ya, makanya ini biasanya hampir setiap tes, hampir setiap rekrutmen, seleksi perusahaan itu ada yang namanya interview. Ya gitu. Bukan sekedar kata-katanya saja ya gitu, melainkan intonasinya, pemilihan kata dan sebagainya. Nah, itu adalah berhubungan dengan interview ya gitu. Kemudian bisa juga untuk mengetahui kepribadian itu dibantu dengan alat-alat tes diagnostik psikologis atau suka disebutnya adalah psikotes. Psikotes pun itu macam-macam ya, ada yang sifatnya proyektif, ada proyektif plus ekspresif, ada tes inventory dan sejenisnya ya. Nah, tes proyektif mungkin Anda tahu ya gitu, kayak misalnya contohnya apa, tes apa coba tes proyektif? Gambar orang, gambar pohon, bukan ya. Proyektif murni itu kita tidak ngapa-ngapain, cuman menginterpretasikan. Contoh misalnya tes Rorschach, tes apa TAT ya, kita disodorkan suatu gambar, kemudian kita mendeskripsikan. Nah, itu adalah tes proyektif murni. Kalau kayak tes gambar orang, gambar pohon, gambar WZT ya, warteg, kemudian grafologi, itu namanya adalah tes proyektif ekspresif ya. Jadi selain memproyeksikan juga kita mengekspresikan sesuatu. Kemudian ada juga tes inventory. Ya. Tes inventory itu adalah salah satu tes yang relatif mudah untuk dihitung, ya gitu. Contoh mungkin Anda tahunya kayak tes Pauli yang proyek kertas koran, kemudian tes apa Papikostik, DISC dan sebagainya, itu masuk ke tes inventory, ya gitu, dan sejenisnya. Nah, kita sekali lagi tadi grafologi berarti masuknya adalah proyektif plus ekspresif. Nah, tipe kepribadian itu ada apa saja sih? Ada banyak, tergantung dari teori yang kita pakai. Contoh, misalnya, coba Anda, mungkin kalau Anda yang suka berkecimpung di perusahaan, apalagi di Indonesia saat ini tuh paling banyak menggunakan DISC, ya gitu. Jadi relatif mudah dipelajari meskipun non psikologis, ya gitu, non psikolog, ya gitu. DISC itu paling banyak. Jadi kalau DISC itu dibaginya ke dalam 4 tipe. Nah gitu, 4 tipe. Tipe D, I, S, C, termasuk nanti kombinasi-kombinasinya. Kemudian ada juga kalau kita lihat ada tipologi. Tipologi ini sebenarnya udah rada kuno ya gitu. Jadi berdasarkan bentuk tubuh. Kemudian ada yang Millen. Millen itu dia membagi ke dalam berbagai kelompok kepribadian ya. Dependent, independent ya. Kemudian udah gitu ada MBTI. MBTI juga ini umum ya dipelajari ya gitu. Jadi nanti kebagi ke dalam 16 tipe kepribadian. Kemudian ada 5 besar, Oceans. Kemudian ada Papikostik. Ya, Papikostik juga ini termasuk sering ya, biasanya di perusahaan-perusahaan. Kemudian ada Personality Plus, itu teorinya Eysenck, yang sanguinis, choleris, melankolis, pragmatis. Ya. Kemudian kalau yang paling sederhana, kepribadian itu bisa kita bagi misalnya ke dalam 2, extrovert, introvert, ya itu yang paling mudah gitu. Dan sebagainya. Nah, untuk di grafologi, ya, salah satu yang cukup sistematis dan mendalam itu adalah dengan metodenya Karos ya gitu. Di Karos itu nanti kepribadian itu dikelompokkan ke dalam 10 aspek. Ini untuk yang program umum ya, komprehensif, yang CHA ya gitu. Beginner juga sama ini gitu. Kalau di master itu dibaginya ke dalam 40. Ya, yang master itu lebih banyak lagi. Nah, kalau kita melihat di sini, kita pelajari dulu ya, nanti akan masuk dari sini. Itu ternyata kepribadian bisa kita lihat dari pertama kita mempelajari bagaimana sih responsivitas emosinya,
ya, apakah dia itu mudah tergugah emosinya, responsif, atau dia kaku, dingin, atau masih terbawa oleh mood. Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian kedua, itu adalah tentang intellect and thinking patterns. Maksudnya adalah kita ingin melihat apakah dia ini itu proses berpikirnya seperti apa, ya. Apakah dia itu tidak mudah percaya, ya, ada dorongan untuk menggali lebih dalam, ya gitu, memperhatikan detail-detailsnya, konsentrasinya bagus, hal-hal yang berhubungan dengan proses berpikir. Kemudian selain itu kita bisa juga melihat self-concept dan ego strength, ya, maksudnya di sini adalah percaya diri yang bersangkutan, ya gitu, apakah dia itu berani menampilkan diri apa adanya, ya, atau dia ragu-ragu, minder seperti itu. Kemudian keempat itu membahas tentang kita bisa melihat bagaimana goals dan motivational drive-nya. Maksudnya adalah target-target yang dibuat oleh penulis tersebut, ya, motivasinya, ya, apakah lebih dorongannya lebih banyak dari dalam diri atau lebih banyak dari eksternal, dari lingkungan. Kemudian yang kelima kita akan melihat productivity. Productivity itu seperti misalnya bagaimana kapasitas energinya, vitality-nya, apakah lebih cocok di lapangan atau di belakang meja. Kemudian bagaimana keteraturannya, apakah dia produktivitasnya itu terplanning dengan baik atau dia berantakan, apakah diikuti dengan imajinasi, apakah dia itu tekun, persisten, ya. Kualitas kerjanya bagaimana, apakah buru-buru atau suka nunda-nunda. Nah, itu dibahas menjadi ke dalam kelompok productivity. Berikutnya, yang keenam, nanti kita akan melihat bahwa kita bisa juga melihat interpersonal relations-nya. Ya, jadi dari dalam tulisan itu kelihatan kalau mudahnya sih, apakah dia itu lebih ke arah eksternal, extrovert atau ke arah introvert. Ya. Tahu ya, extrovert lebih cenderung sosial, kalau introvert lebih cenderung tertutup, ya, atau membatasi ininya. Nah, berikutnya yang ketujuh adalah di bidang komunikasi. Jadi apakah dia itu mudah menyampaikan sesuatu secara verbal atau malah tidak demikian, ya gitu. Jadi lebih sukanya tertutup atau mungkin lebih suka menulis daripada dia bicara langsung. Kemudian ke-8 kita akan menggali tentang bakat-bakat tambahan. Jadi bakat-bakat tambahan di situ maksudnya adalah jadi kayak misalnya apakah dia itu diikuti dengan kreatif, apakah dia itu keterampilan tangannya bagus, ya, ritmikalnya, kematangan emosinya, dan sebagainya itu dibahasnya di 8. Berikutnya, 9 dan 10 itu adalah fierce dan defense. Jangan lupa di dalam diri seseorang itu, ya, itu ada faktor-faktor yang bisa menghambat dirinya, ya, yaitu suka disebutnya adalah fierce dan defense. Itu dua itu yang cukup berpengaruh, ya gitu. Jadi fierce defense tuh kayak misalnya jadinya merepress, ditahan, dipendam, atau dia menarik diri, atau yaitu prokrastinasi, nunda-nunda, atau sensitif, ya gitu. Nah, itu adalah fierce dan defense. Yang mana kalau misalnya fierce dan defense-nya itu tinggi, biasanya dia mempengaruhi aspek lainnya itu secara negatif, ya gitu. Jadi menjatuhkan aspek-aspek lain. Sebaliknya kalau yang aspek 3, yang self concept dan ego strength itu sifatnya suka disebutnya katalisator. Katalisator tuh jadi mengoptimalkan aspek-aspek lain, ya gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Emang dalam perusahaan banyak itu yang menggunakan jasa grafologi, ternyata banyak, ya, banyak sekali, ya gitu. Di Eropa, ya, kalau kita ingat lagi perkembangan sejarah grafologi itu sungguh-sungguh diteliti itu di Eropa, ya. Kalau lebih lanjutnya lagi sejarah grafologi dari itu ya zamannya Aristoteles, ya, di Cina dan sebagainya. Nah, ini saya mau fokusnya itu langsung ke perusahaan, ya gitu. Jadi termasuk psikologi juga itu perkembangan awalnya itu adalah di Eropa, ya, kemudian akhirnya berkembang di Amerika. Nah, di Eropa itu sejak dulu itu psikotes itu menggunakan salah satu toolsnya adalah grafologi, dan itu sudah umum sekali, sangat umum. Sama kayak di Indonesia menggunakan kalau mau ngelamar kerja gitu perusahaan biasanya ada psikotesnya gitu ya gitu. Psikotesnya ya biasanya yang umum dipelajari di fakultas-fakultas psikologi di Indonesia, ya gitu. Nah, di Eropa itu salah satunya adalah grafologi, ya gitu. Ini banyak, kalau Anda mau cari sumber-sumbernya silahkan. Contoh misalnya di sini saya ngambil dari bukunya Helmut Plug, ya, dari Bu Erika, dari Max Savers, itu menyebutkan bahwa terutama di Prancis, ya, 80% perusahaan di Prancis itu menggunakan grafologi, ya, sebagai salah satu pertimbangan untuk di perusahaan, ya, seleksi rekrutmennya. Kemudian terbanyak kedua itu adalah di Swiss dan Benelux countries, di sekitar situ, ya gitu, itu sekitar 70%.
Kemudian di Jerman, kalau Jerman ini tidak terlalu banyak, yaitu sekitar 15%. Ya. Kalau Anda ngelihat sejarah grafologi, yaitu periode Klages, yaitu Anda akan nyambung tuh kenapa di Jerman akhirnya jatuh ke 15%. Kemudian udah gitu dan sebagainya. Di Amerika itu pun secara umum mulai banyak ya, ini saya tidak sempat masukkan di sini, tapi kalau kita lihat dari sejarahnya, yaitu Max Havers, dia menuliskan di bukunya, contoh misalnya dari tahun 70-an, 80-an itu, CIA, FBI itu sudah menggunakan grafologi. Dan contoh real aja, Bu Erika itu perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa beliau itu sangat banyak sekali. Ya. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia juga, ya kalau kita lihat sejarahnya, ya saya tahu grafologi itu dari Pak Nimpuno almarhum, ya gitu. Beliau yang saya sempat dengar ceritanya itu dari tahun 90-an tuh sudah banyak perusahaan yang menggunakan jasa grafologi, meskipun masih terbatas pada saat itu, tidak terlalu banyak, dan perusahaannya biasanya ya perusahaan minyak, tambang, ya juga untuk posisi manajerial ke atas. Semakin kesini ya 8 tahun terakhir ini itu semakin banyak perusahaan yang sudah menggunakan jasa mengaplikasikan grafologi, baik itu di dari lini awal ya, seleksi rekrutmen awal, tahapan awal kayak misalnya seleksi rekrutmen ya, juga untuk karyawan existing ya gitu, juga termasuk di untuk yang itu manajerial ya gitu. Apalagi semakin kesini semakin banyak ahli-ahli tokoh-tokoh yang berkecimpung di bidang grafologi yang certified itu sudah mulai banyak di Indonesia. Kemudian, nah ini contohnya ya, ini cuplikan buku dari Mark Havers, ya, Handwriting Psychology, Personality Reflected in Handwriting. Nah kalau kita baca di sini, ini banyak ya, kayak misalnya perusahaan di Prancis tuh yang paling kanan itu kalau Anda lihat ada, kalau yang saya tahu ini Fiat sama KLM, ya itu yang saya tahu. Kalau yang lain itu saya belum pernah mendengar. Jadi kayak misalnya Helvetia, Herung ya, nggak tahu gimana bacanya tuh. Hoffman, Ross, ya, Martinair dan sebagainya, ya gitu. Dan yang menarik adalah bukan yang sekali udah gitu udah tidak datang lagi, ya gitu. Ini biasanya perusahaan-perusahaan itu kembali lagi untuk melakukan analisa-analisa yang lain, ya gitu. Jadi mereka puas dengan grafologi dan kembali lagi, ya gitu. Oke, sampai situ bisa diikuti? Bisa ya? Nah oke, kita lanjutkan. Nah sekarang bagaimana cara pengaplikasian grafologi di perusahaan? Untuk mengaplikasikan grafologi di perusahaan itu banyak tekniknya ya. Kalau misalnya Anda mengambil yang sertifikasi Kairos, itu ada satu modul tersendiri yang memang belajar dengan sangat mendalam sekali ya, teknik-teknik mau berbagai posisi ya, teknik job profiling dan sebagainya itu dipelajari, termasuk hitung-hitungannya, bahkan sampai contoh pembuatan berbagai report dan sampai pembuatan kalimat-kalimat deskripsi untuk perusahaan. Bahkan tidak sampai situ, sampai teknik-teknik bagaimana kita, ya seandainya Anda mau terjun sebagai konsultan grafolog itu, bagaimana caranya masuk ke perusahaan, ya gitu, membuat suratnya bagaimana yang meyakinkan, yang yang profesional, nah itu diajarkan, ya gitu. Nah di sini saya akan men-share pada Anda ya beberapa contoh posisi, ya. Yang pertama adalah posisi accounting. Ya. Akunting. Di sini saya menyebutnya akuntan, ya akuntan. Nah di sini kalau kita lihat, sebelum kita masuk lebih dalam, kita samakan dulu persepsi apa sih akuntan itu, ya, nah gitu. Karena setiap perusahaan bisa jadi berbeda-beda makna akuntan itu, ya. Kayak misalnya contohnya sekretaris aja. Sekretaris itu di perusahaan A bisa jadi sekretaris itu adalah berhubungan dengan administrasi. Jadi kayak admin nantinya, berhubungan dengan data, yang ngetik dan sebagainya. Sementara di perusahaan B, sekretaris itu berhubungan juga dengan nanti misalnya berhubungan dengan klien, yang menelpon klien dan sebagainya. Tentu perbedaan job desk akan berpengaruh juga dengan perbedaan trades itu dalam tulisan tangan. Nah sekarang kita lihat akunting yang akan kita maksud di sini. Nah, ya. Akunting di sini yang kita maksud dalam pertemuan ini adalah ya. Jadi kegiatan kerja dalam kelompok terutama melibatkan penerapan prinsip
akuntansi, analisa biaya, analisis statistik terhadap masalah pengelolaan fiskal, audit, dan sejenisnya. Biasanya karyawan ini terlibat dalam merancang sistem dan prosedur akuntansi, menilai aset, mengevaluasi metode penetapan biaya, program investasi, resiko, dan tingkat suku bunga, dan menyiapkan tabulasi statistik dan laporan keuangan atau neraca ya, dan jadwal. Contoh-contoh aktivitas lain yang berhubungan dengan akuntan tuh kayak misalnya akuntan, auditor, bendaharawan, agen keuangan, analis harga beli, ya, petugas pinjaman, juru taksir, analis kredit, dan sebagainya. Nah, ketika kita melihat seperti ini, biasanya kalau perusahaan ya rekrutmen seleksi itu mereka suka mengirimkan atau kalau misalnya suka memasang iklan ya di online atau di koran misalnya, itu ada yang namanya job desk-nya atau job requirements-nya ya. Seperti misalnya dia mampu berpikir secara analitis, dia memperhatikan details dan sebagainya. Nah, nanti dari situ kita keluarkan trace-trace tersebut sehingga terbentuklah yang namanya job profiling ya. Contoh untuk akuntan ini tanda-tandanya adalah seperti ini ya. Ini ada banyak, saya akan membahas yang hijau ini ya. Jadi contoh pertama adalah kelihatan di situ ya. Oke. Nah, yang pertama adalah berpikir analitis dan investigatif. Nanti akan saya jelaskan ya apa maksudnya, kemudian tanda-tandanya. Berikutnya adalah tentu sebagai akunting itu sangat diharapkan dia memperhatikan terhadap hal-hal details. Ya. Kemudian konsentrasi, kemudian dia rapih, terorganisir, ya. Kemudian proses mentalnya bagus, kemudian mampu berpikir secara logik, objektif, kritis, dan sejenisnya. Ya gitu. Nah, dari sini kita akan mencoba melihat tanda-tanda grafologinya seperti apa. Contoh misalnya untuk analitis dan investigatif itu artinya adalah analisa ya, kemampuan menganalisa suatu informasi secara mendalam, ada dorongan untuk mencari keinginan mencari tahu ya alasan dibalik suatu data, sebab akibat dan sejenisnya. Nah, dalam grafologi ternyata kecenderungan atau kebiasaan atau tanda atau khas dari analitis investigasi ini itu tidak sulit untuk didapatkan, yaitu kelihatan dari huruf M dan N yang tajam-tajam seperti ini contohnya. Ya, jadi baik sudutnya di bawah ataupun sudutnya di atas, ya gitu. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan adalah kita tidak boleh menyimpulkan hanya dari satu traits ya gitu. Karena kalau menyimpulkan oh M-nya ada ini berarti dia adalah orang yang analitis investigatif. Jangan demikian, nanti salah ya. Ingat, baik grafologi maupun alat-alat tes yang lain itu bukan primbon, bukan fragmental. Jadi nggak boleh kita menyimpulkan dari satu tanda. Kita harus belajar yang namanya mengkombinasikan, mengkaitkan satu tanda dengan tanda lain. Ya, itu penting sekali ya. Nah, ini ya, jadi contohnya analitis dan investigatif itu contoh misalnya ini di kanan, ini tulisan tangannya Bu Erika. Ya, kalau Anda lihat itu handwriting analisis, kelihatannya di N-nya itu tajam, ya bawahnya, atasnya tajam. Nah, itu disebutnya adalah analitis dan investigatif, ya. Jadi orang seperti ini jangan kaget kalau Anda punya pasangan tulisannya seperti ini, kemudian dia suka nanya ya, kalau misalnya dikasih tahu suatu informasi, dia ada dorongan untuk bertanya lebih dalam, ya gitu. Kamu kok seperti ini? Kamu kenapa seperti itu? Ya gitu. Yang saya lagi ini nih, lagi masih di kampus misalnya. Coba send location dong, gitu ya. Ada dorongan untuk mengecek, mengetahui lebih dalam. Kenapa di sana? Nah, itu ada tipe-tipe seperti ini. Untuk sebagai akunting, tanda seperti ini berarti penting nggak? Penting, ya gitu. Ini bisa sangat membantu yang bersangkutan. Oke, berikutnya ada yang namanya details. Details dalam grafologi itu kelihatan dari titik, ya gitu. Baik pada huruf I ataupun pada huruf J. Disadari atau tidak, ya gitu, kebiasaan seseorang dalam memperhatikan details itu kelihatan dari sini, ya. Kalau misalnya dia itu bukan orang yang terbiasa details, biasanya dalam menulis pun hal-hal detail suka terabaikan. Jangankan menulis, dalam sehari-hari pun dia biasanya detail-detail suka diabaikan, ya. Gitu, dalam menyiapkan sesuatu, buku misalnya, ya gitu, dalam melakukan sesuatu, naruh kunci apa dan sebagainya, detail-detail suka terabaikan. Nah, begitu juga dalam menulis, ya gitu. Jadi, kalau misalnya detailsnya itu lengkap, ini menjadi salah satu indikasi bahwa dia memang terbiasa untuk memperhatikan details, ya gitu. Sama ya, kita tidak boleh menyimpulkan dari satu tanda ini saja, ya kita perlu melihat tanda-tanda lainnya, ya gitu. Berikutnya,
Berikutnya ada yang namanya konsentrasi. Konsentrasi dalam grafologi itu kelihatan dari tulisan yang kecil-kecil, ya kecil. Contoh misalnya, ya ini contoh ini, ya kalau Anda lihat di layar ini tulisannya kecil-kecil, ya gitu. Nah Anda bayangkan saja seandainya dia menulis beberapa halaman dengan tulisannya itu kecil-kecil, ya gitu. Maka kebayangnya rentang konsentrasinya bagus nggak? Bagus ya gitu untuk jangka waktu yang relatif lama, beberapa halaman, ya 2 halaman, 3 halaman dan sebagainya. Nah itu bisa panjang di sini, ya gitu. Jadi konsentrasi memiliki rentang konsentrasi yang panjang, mampu fokus terhadap suatu hal, cenderung memperhatikan terhadap satu hal di satu waktu. Sebagai akunting, ini membantu nggak? Membantu, ya gitu. Ini bisa membantu dia untuk fokus gitu, ya. Memang tulisan itu, ya tanda-tanda traits itu bisa memiliki beberapa makna. Contoh ini tulisan kecil di satu sisi konsentrasi, tapi kalau misalnya kita membahasnya di aspek sosial, ini biasanya nanti mengarahnya ke arah introvert. Ya, gitu. Jadi bisa memiliki beberapa makna tergantung dari kita sedang membahasnya itu apa, ya gitu. Nah berikutnya, ya, tanda terakhir dari akunting yang kita bahas malam ini adalah terorganisir. Terorganisir ini kalau kita lihat itu maknanya adalah mampu membuat perencanaan, teratur, kecenderungan mengikuti aturan, suka akan prosedural, ya gitu, dan sebagainya. Jadi planning, ya suka bikin jadwal. Nah tentu orang yang terorganisir itu akan kelihatan dalam berbagai hal, ya dalam kesehariannya, menyiapkan tempat pensil misalnya, ya buku, membuat catatan, ya gitu. Ketika menaruh piring, menaruh sendok, ya gitu. Berpakaian itu akan cenderung mengikuti khas dari karakter yang bersangkutan. Nah begitu juga dalam tulisan, ya. Dalam tulisan yang terorganisir itu kelihatan dari tanda-tandanya ini, yaitu marginnya rapi. Margin tahu ya, margin itu batas tepi kanan kirinya. Kemudian baseline-nya itu konsisten, tidak bergelombang, ya gitu. Karena kalau bergelombang berarti mood, ya mudah terbawa oleh mood. Kemudian berikutnya adalah spasinya juga konsisten, ya spasi itu jarak antar kata, jarak antar baris, ya gitu. Nah itunya konsisten, karena kalau jauh dekat nantinya dia sama ya, jadi irregular namanya, unpredictable. Berikutnya adalah bentuk hurufnya regular. Bentuk huruf regular tuh jadi rapih gitu ya. Jadi seperti mungkin Anda pernah nggak waktu kuliah itu punya temen yang tulisannya kayak cetak, kayak gitu. Nah itu adalah contoh-contoh dari regularity, ya gitu. Jadi teratur, rapih gitu. Nah itu adalah regularity. Suka akan sesuatu hal yang rutin, ya yang ritmis, yang rutin gitu. Kemudian satu lagi adalah tidak banyak coretan, ya gitu. Jadi kalau Anda lihat, kalau salah satu tanda dari kalau banyak coretan itu adalah dia planningnya kurang bagus, ya gitu, perencanaannya kurang bagus, ya gitu. Nulis coret lagi. Nah itu biasanya kurang bagus. Beda halnya kalau dia sedang menulis konsep, ya gitu, perencanaan gitu, konsep dia ini coret lagi, itu mah wajar. Tapi kalau ketika menulis, ya secara umum itu dia terlalu banyak coretan, ya berarti dia nggak bagus dalam planningnya. Nah berikutnya, contoh misalnya tulisan yang di kanan ini, ya, nah ini cukup memadai nggak sebagai seorang akunting? Cukup, ya kalau kita lihat di sini, terutama dalam hal terorganisirnya, ya kemudian konsentrasinya, ya kecil-kecil, dan detailsnya, ya gitu, detailsnya ini lengkap. Meskipun kalau kita melihat di sini tanda analitis investigatifnya tidak terlalu mencolok, ya. Ini diganti dengan yang namanya methodikal. Metodis itu step by step, ya. Jadi MN-nya nih kalau Anda lihat di paling atas, kiri atas kan itu ada tulisan nama, ya. Nah itu disebutnya metodis, jadi step by step. Ini masih cukup oke, ya masih cukup positif maknanya. Nah gitu. Contoh, nih dalam tulisan seperti ini, ya gitu. Coba kita belajar. Dapat nggak sudut-sudut di huruf M dan N-nya? Dapat ya, masih ingat tadi ya disebutnya analitis investigatif, ya gitu. Tidak mudah percaya, dia ada dorongan untuk menggali lebih dalam. Ya dapat ini banyak nih. Hari ini saya mampir. Nah itu aja udah kelihatan, ya gitu. Kemudian yang kedua, detailsnya dapat nggak? Coba kita lihat, masih ingat details dari mana? Dari titik, ya gitu, titiknya. Kalau kita melihat di sini, titiknya dia cukup oke ya, lengkap di sini, ya gitu. Hari ini saya mampir, semuanya ini lengkap, ya gitu. Ketiga, konsentrasi
Ya, kalau kita ngelihat ini tulisannya rada kecil aslinya, berarti masuk. Ya. Keempat adalah terorganisir. Ya gitu. Ini secara umum ini masih cukup oke. Ya gitu. Sehingga untuk orang ini, untuk akunting dia masih cukup oke. Ya gitu. Nah, kalau kita menggunakan teknik Karos, ya gitu, teknik Karos yang tadi ada 10 aspek, kita bisa jauh lebih dalam lagi dalam menggali ini. Ya, misalnya, oke, bagus gitu, tapi apa nih yang perlu dikembangkan? Misal dari percaya dirinya, atau dari optimismenya, ya, dari dorongan dalam dirinya. Nah, itu banyak yang perlu digali, ya gitu, dikembangkan. Berikutnya, contoh. Untuk pelamar misalnya ada tulisan seperti ini. Nah, coba menurut Anda ini cocok nggak sebagai akunting? Ya, kalau kita lihat analitis investigatifnya, ya, meskipun di sini untuk ada sudutnya di bawah, ya, tapi kalau kita lihat secara umum ini disebutnya adalah superficial, ya, tulisan yang superficial kayak 3D. Ya, saya sulit nih menjelaskan 3D, tapi mungkin kalau misalnya sederhananya sih kayak kalau Anda lihat tulisan dokter, ya, lagi nulis resep, ya, itu biasanya suka seperti ini. Itu disebutnya adalah skimming. Ya, tapi beda ya, kalau dokter menulis resep itu beda. Kalau sehari-hari dia nulisnya seperti ini, itu namanya skimming. Jadi cenderung permukaannya saja, tidak mendalam. Nah, itu adalah ini. Ya, nah cocok. Kemudian kita lihat lagi detailsnya. Detailsnya bagus nggak? Nggak bagus juga. Ya gitu. Nah, di sini ada peserta yang komen, saya enggak ya. Ini pesertanya kebetulan Bu Dokter ya. Saya nulisnya nggak kayak gitu. Ya Bu Dokter yang ini mah beda ya. Nah, kemudian udah gitu. Detailsnya ini suka banyak yang dilewat, ya gitu, dilewat. Jadi ini dia bukan orang yang terbiasa memperhatikan details. Berikutnya kita lihat tadi yang ketiga adalah konsentrasi. Ini aslinya kalau ini tulisannya besar-besar, ya gitu. Jadi dia bukan hal yang memiliki lifespan konsentrasi yang bagus, ya, melainkan dia lebih cenderung yang global. Kemudian cepat lagi kalau kita lihat tulisan ini tipe yang cepat. Berikutnya kita lihat lagi. Apa tadi satu lagi? Yaitu pengorganisasian, ya, organizational ability-nya bagus nggak menurut Anda? Nggak bagus, ya. Karena apa? Kalau kita lihat bentuk hurufnya dia tidak reguler, ya, bentuk hurufnya ini unik, beda-beda, ya gitu. Kemudian udah gitu, kayak misalnya nih, untuk U yang pertama dan yang kedua beda, para A yang pertama dan kedua itu berbeda, itu irregular. Kemudian kalau Anda lihat ini termasuk tulisan yang cukup bergelombang. Lihat aja, contoh misalnya yang paling mencolok di baris ketiga. Presentasi project, ya, nah itu projectnya itu naik turun, ya gitu, ini bergelombang. Kemudian udah gitu apa tadi, ya, spasinya juga ini tidak regular, tidak konsisten, ya. Kemudian ada coretan-coretan gitu. Nah, jadi kalau untuk akunting orang ini memang tidak memadai. Tapi sekali lagi, ya, kalau kita dalam menganalisa sesuatu, ya, itu tidak boleh subjektif, ya gitu, tidak boleh berdasarkan subjektiviti kita, melainkan harus objektif. Semua harus dihitung dan harus terukur, ya. Sehingga ketika kita melihat orang ini, mungkin untuk akunting nggak cocok, tapi untuk posisi lain bisa jadi cocok. Ya, contoh kalau misalnya ini di kelas udah pernah dibahas, ya, yang ikutan kelas ini, dengan metode Karos grafologi yang 10 aspek itu kelihatan bahwa orang ini itu ternyata dia unggul dalam hal motivasinya, ya gitu, dorongan motivasinya, berani ditarget, kemudian persisten, tekunnya bagus, ya, kemudian responsifnya bagus gitu. Sehingga dia bagus ketika bekerja, contohnya sebagai marketing sales, ya gitu. Ini termasuk salah satu tim yang berhasil, omsetnya itu miliaran, ya gitu orang ini. Gitu. Jadi itu adalah pengaplikasian lebih detailnya lagi. Nah, itu barusan adalah kita mengaplikasikan dalam akunting. Nah, sekarang kita akan coba masuk lagi ke resepsionis. Ya, ini kalau Anda ada yang mau bertanya, silahkan ya, sambil bertanya, bisa sambil di chat, ya, nanti setelah ini jadi bisa langsung kita bahas tanya jawab tersebut, ya gitu. Jadi tidak menunggu selesai dulu baru ini. Nah, kita lanjutkan, ya. Berikutnya adalah resepsionis. Resepsionis, sama, sebelum kita memulai, sebelum kita membahas tanda-tandanya, kita melihat dulu, ya gitu, mengecek kita mengetahui dulu, menyamakan persepsi dulu, ya gitu. Jadi kita menyamakan persepsi, apa sih yang dimaksud resepsionis? Apakah resepsionis itu ada di satu perusahaan? Resepsionis itu jadinya kayak telemarketing, ya. Jadi resepsionis di perusahaan kami itu yang menghubungi calon nasabah, ya, calon ini, kemudian menjual produk, itu mah beda, ya gitu. Tapi mungkin buat perusahaan tersebut yang dimaksud resepsionis demikian. Nah, pada malam ini yang dimaksud resepsionis itu adalah ini, ya. Jadi
Ya. Nah, resepsionis yang dimaksud pada malam ini adalah, jadi dia yang biasanya kalau di kantor tuh yang di bagian depan ya, sehingga dia diharapkan mampu memberi kesan pertama yang baik ya. Juga biasanya resepsionis juga dia menjawab telepon, menyapa pengunjung, menanggapi pertanyaan dari masyarakat, maksudnya dari nah itu nasabah misalnya ya gitu. Kemudian memberikan informasi tentang produk ya gitu. Kemudian juga resepsionis juga biasanya juga suka koordinasi terutama untuk surat yang masuk ya. Jadi kalau ada yang masuk, oh iya diterima, nah itu juga keluar, ya. Cuman terutama yang masuk. Kemudian keterampilan interpersonal dan layanan pelanggannya bagus, ya. Kemudian layanan pelanggan yang baik, bersikap sopan, profesional dan siap membantu. Ya itu adalah contoh-contoh dari resepsionis yang dimaksud di sini. Nah sehingga di sini kalau kita keluarkan tanda-tanda grafologinya itu bisa banyak. Contoh di sini saya mengambil beberapa tanda ya. Yang pertama ada responsif ya gitu. Kemudian kedua itu verbal. Verbal itu maksudnya mudah bicara. Kemudian mudah mendengar masukan ya, input, kemudian diplomatis ya gitu. Kemudian rapi dan terorganisir, details ya, mental prosesnya bagus dan sejenisnya. Nah, di sini untuk yang rapi, details itu sudah dibahas ya. Kalau mental proses itu rada kompleks ya, tanda-tandanya itu rada kompleks. Terutama di aspek 2, di thinking patterns-nya itu bagus. Nah, sekarang saya akan coba men-share pada Anda itu yang 1, 2, 3, 4. Ya gitu. Apa sih yang dimaksud dengan responsif? Responsif itu maksudnya adalah hangat, mudah merespons, dan mengekspresikan emosi atau perasaannya. Dalam grafologi, responsif itu kelihatan dari kemiringan tulisan. Kalau Anda perhatikan, dalam tulisan itu ada orang yang kalau nulis itu tegak, ya, ada yang miring ke kanan, ada yang miring ke kiri. Ketika tulisan itu miring ke kanan, nah itulah yang disebut dengan responsif. Nah gitu, responsif. Kalau tegak itu suka disebutnya adalah objektif ya gitu. Jadi kontrolnya cukup bagus di situ. Tengah-tengah antara responsif dan withdrawal. Kalau kiri dia cukup kontrol, disebutnya withdrawal. Jadi sangat cukup ditahan perasaannya. Nah tentu yang diharapkan sebagai resepsionis itu ya ke kanan ya gitu, responsif. Atau kalau enggak ya seenggaknya tegak ya, tegak atau ke kanan gitu. Berikutnya tanda kedua adalah tanda verbal. Tanda verbal itu kalau kita lihat maksud verbal di sini adalah kemampuan atau kecenderungan dia dalam mengungkapkan sesuatu ya gitu. Baik ide-idenya, pemikirannya, ya suka bicara gitu, mudah baginya untuk mengatakan apa yang dalam pikirannya. Nah, tipe verbal ini bisa kelihatan dari beberapa tanda ya. Contoh misalnya huruf A dan O-nya yang terbuka. Ya, kalau kita lihat di sini disebutnya adalah tanda talkatif. Ya gitu. Kayak ini huruf A nih contohnya, kalau di layar itu adanya A ya, A-nya terbuka. Nah, itu disebutnya talkatif ya, cenderungan mudah bicara. Kemudian ada juga yang bentuk-bentuk fleksibel. Bentuk fleksibel itu maksudnya adalah luas. Contoh kalau Anda lihat yang di kanan itu yang ada tanda panah birunya itu adalah tanda fleksibel. Luas, fluidity ya, atau yang tanda merah ya itu juga tanda-tanda fluidity. Misal T ke H, T ke E ya itu adalah tanda-tanda fleksibel ya gitu. Nah itu biasanya pada tulisan cepat ya gitu. Kemudian satu lagi adalah tulisannya itu cepat atau tanda-tanda komprehensif ya itu sehingga ketika tiga-tiganya ditemukan itu bisa dipastikan dia tipenya tipe verbal. Nah gitu. Kalau salah satu berarti tidak terlalu ya. Ada potensi tersebut tapi tidak terlalu. Terutama yang A dan O-nya terbuka. Ya gitu. Itu adalah tipe verbal. Ya. Oke. Kemudian berikutnya selain bicara, ya, resepsionis juga harus terbiasa untuk mendengar. Ya gitu. Nah di sini dalam grafologi ada satu tanda yang namanya itu disebutnya broad-mindedness. Broad-mindedness itu tandanya adalah E yang seperti ini. Ya. Yang ada loops-nya ya, nah itu adalah broad-mindedness. Jadi salah satu indikasi mudah mendengar masukan, input atau opini dari orang lain. Sebaliknya, kalau E-nya itu tidak seperti ini, ya ini saya nggak ada contohnya, ya pas saya masukkan. Ini contoh misalnya seperti ini. Mungkin Anda pernah melihat ada orang yang kalau nulis seperti ini, misal, ya. E-nya, nah, ya, nih, kelihatannya bedanya antara yang atas dan yang bawah. Nah, E yang ini namanya tadi ya broad-mindedness. Nah, ini kelihatannya tertutup
Nah, ini disebutnya adalah narrow-minded. Jadi salah satu indikasi dia tidak mudah mendengar masukan atau opini dari orang lain, yaitu adalah narrow-minded. Oke, berikutnya ada yang namanya diplomatis. Diplomatis ya artinya adalah salah satu kemampuan yang bersangkutan untuk menyampaikan sesuatu tanpa menimbulkan konflik, ya, tactful, diplomatis. Nah, dalam grafologi ini tandanya kelihatan dari tulisan yang cenderung mengecil, ya gitu, semakin ujung semakin mengecil. Contoh misalnya kalau Anda lihat di situ itu ada tulisan decrease. Nah, itu adalah contoh-contoh diplomatis. Atau seperti ini, Anda mungkin pernah lihat ada orang yang kalau nulis seperti ini, ya. Ya. Nih kalau Anda perhatikan ini mengecil, ya. Nama, ya, saya gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh decrease diplomatis seperti itu, ya gitu. Berikutnya sudah sampai situ. Nah, berikutnya adalah ini, ya. Terima kasih. Ya, di sini ada tanya jawab dan terima kasih. Ya gitu. Oke. Nah, sampai situ ya tanda-tanda grafologi ya yang kita sharing pada kesempatan malam ini. Nah, silakan di antara Anda bermanfaat nggak acara ini? Bermanfaat ya, alhamdulillah ya gitu. Semoga menambah wawasan buat Anda, terutama siapa tahu di antara Anda ada yang HRD ya gitu. Mau mengaplikasikan grafologi silakan ya gitu. Mau mempelajari grafologi silakan. Mau membutuhkan jasa grafologi silakan. Ya banyak sekarang udah semakin banyak ahli-ahlinya. Ya cari aja yang certified ya gitu. Mau belajar juga boleh ya. Kami juga memiliki layanan itunya. Atau kalaupun tidak grafologi, Anda bisa ya memanfaatkan layanan konsultasi psikologi. Ya, itu mereka sangat siap membantu untuk membantu seleksi rekrutmen di perusahaan. Ya banyak biro-biro psikologi itu banyak. Ya di Jakarta banyak sekali, di Bandung juga banyak. Ya contohnya misalnya kalau di Unpad itu ada BPIP. Ya ada juga Prakarsa Daya Motekar. Ya itu bagus tuh ya di Dago, dua-duanya di Dago. Kemudian ada juga di Maranatha P3T, ada juga di NS, ada di Persona, ada Swaparinama dan sebagainya, banyak ya gitu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan ya kita akan sharing di sini. Ya saya baca di sini. Ada pertanyaan dari Mas Hasbi. Kalau tulisan seperti itu tapi kecil gimana? Seperti itu yang mana ya? Oh maksudnya yang tadi yang ada tulisan F-nya itu ya. Tetap ya dia tidak memadai untuk aspek-aspek lain ya untuk akunting. Mbak Okto, kalau besar, rapih, dan teratur bagaimana? Kalau besar, rapih, dan teratur, ya di satu sisi jadi untuk organizational ability-nya bisa jadi dia bagus, ya. Tapi untuk akunting, nah ini diperhatikan, ya gitu. Akunting biasanya dia lebih terbiasa pada hal-hal yang relatif lebih detail, ya gitu. Bisa, tapi mungkin ada posisi lain yang lebih cocok. Contoh misalnya lebih ke admin, ya gitu. Atau hal-hal lainnya, ya itu nanti bisa kita bahas berikutnya. Penasaran sama tulisannya .SN, traits-nya apa saja? Ya barusan di grup Telegram ada yang men-share ya, siapa barusan? Mas ini ya Stephen Chow ya kalau nggak salah barusan men-sharing di Stephen Chow lagi. Seftian Chow ya gitu Mas Seftian ya, gitu. Itu update ya. Kenapa semua pictures-nya bule ya gitu? Ya nggak apa-apa ya. Tadinya mau masukin fotonya Mbak Okto, tapi burem ya gitu. Yang kemarin di foto belum di-share. Ayo ada pertanyaan di sini. Oh ini, sebenarnya perubahan karakter itu mana dahulu yang berubah? Apakah tulisan kita dirubah baru karakter atau karakter dulu? Nih. Karakter berubah, tulisan akan mengikuti. Itu ya. Kalau tulisan diubah itu tidak serta-merta lantas kepribadian itu berubah, yaitu panjang ya. Nanti saya akan men-share video saya tentang tersebut. Yang kedua, meskipun dapat dilakukan terapi untuk grafologi namun membutuhkan effort sangat tinggi. Ya ini jawabannya ya, bagus. Jadi memang terapi itu membutuhkan effort terus-menerus dan itu ada jangka waktu khasnya. Contoh misalnya, jangankan grafoterapi.
beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa untuk merubah kebiasaan, ini kebiasaan aja dulu ya, itu tidak bisa sehari 2 hari langsung berubah, ya gitu. Minimal itu adalah 25 hari, ya gitu. Jadi ada jam biologis dalam seseorang itu kalau setelah melewati 25 hari secara konsisten, dia baru bisa mengikuti itu, jam biologisnya ngikutin. Contoh sederhana adalah gini, kalau misalnya Anda mau bangun pagi misalnya jam 4 subuh, ya gitu. Sebelumnya Anda tidak terbiasa. Nah, kemudian Anda pas hari pertama nyetel untuk bangun subuh kan rada susah ya, nyetel alarm, ya kadang melek, tidur lagi dan sebagainya. Nah, terus ya ketika udah Anda terus rutin seperti itu, ya 20 hari, 21, 22, sampai melewati 25 hari, itu biasanya meskipun tanpa alarm lagi, jam 4 subuh, teng, Anda akan bangun. Ya gitu, itu karena udah jam biologis. Tapi tidak serta-merta merubah tulisan lantas kepribadiannya berubah. Itu baru kebiasaan, belum kepribadian. Ya, ingat itu ada prosesnya banyak ya, ada perilaku, ada aspek ya perilaku, ada kebiasaan, habit, dan ada kepribadian. Kepribadian ini tidak mudah untuk diubah, ya gitu. Berikutnya cara melihat loyalitas. Loyalitas ini yang dimaksud loyalitas itu apa ya gitu? Ada banyak. Ada loyalitas itu yang dimaksud integritas itu kompleks ya gitu, ada lebih dari 40 tanda ya gitu. Ada loyalitas maksudnya itu setia, ya ada banyak juga. Tapi salah satu tandanya itu ya cara gampangnya adalah ini ada banyak ya, saya kasih beberapa aja tanda. Salah satunya misalnya kalau nulis ini misalnya, I-nya itu ditulisnya dengan bagus, ya titiknya itu bagus bulat, ini salah satu tandanya. Berikutnya adalah kesesuaian antara tulisan dan tanda tangan. Ya. Jadi misalnya tulisannya dan tanda tangannya itu selaras proporsional. Ya. Kemudian tulisannya banyak ya, berbagai tanda itu banyak. Loyalitas itu termasuk salah satu yang kompleks. Buku grafologi rekrutmen yang recommended apa? Ya gitu. Kalau yang recommended sih saran saya itu Anda ngambil sertifikasinya ya, belajar di Karos, karena untuk mengaplikasikan grafologi di rekrutmen ya gitu, nggak serta-merta kita terjun di situ ya gitu, melainkan kita harus mengenal dulu tanda-tandanya gitu, dan itu ada ratusan tanda. Saran saya ini kalau saya lihat ya Mas Boyke, ya saya ngeliat Anda termasuk yang cukup aktif ya di grup di sini juga ya, kelihatannya Anda berminatnya tinggi. Saran saya ya saya doakan Anda nanti bisa belajar lebih dalam lagi ya, kalau bisa ngambil sertifikasi yang sama. Semua yang ikut di sini juga saya doakan menjadi ahli grafologi di Indonesia. Ya. Kalau orang Indonesia takut diminta royalti, ya kalau kecuali ini ya, pertemuan ini free. Bisa mengetahui tulisan tangan yang dibuat secara natural dan dimanipulasi. Nah itu salah satu bahasan forensik ya, itu tidak dibahas di sini ya, panjang gitu. Kalau sehari-hari menggunakan cetak dan tanda tangan yang sambung gimana? Oke, bagus. Nah, tulisan cetak ya itu merupakan salah satu form formal, bentuk formal. Pertama, kalau misalnya Anda menganalisa tulisan cetak, pertama dicek dulu apakah dia arsitek atau bukan. Ya, biasanya kalau dia latar belakangnya arsitek itu umum ditemukan seperti itu. Ya, kalau misalnya demikian, pertama kita minta dulu bisa nggak Anda menulis dengan tulisan biasa ya, cetak dan sambung. Sorry, bukan sambung, tapi biasa ya, maksudnya besar kecil. Gitu. Kalau bisa ya udah kita analisa nanti dua-duanya. Kalau tidak bisa tidak apa-apa, kita analisa nanti tulisan cetaknya. Meskipun kalau dibandingkan antara tulisan cetak dengan tulisan biasa, maksudnya biasa itu normal ya, umum, itu yang biasa ini jauh lebih banyak yang bisa dianalisa. Nah, ketika cetak, kita biasanya nanti lebih fokusnya itu terutama mengaplikasikannya gestalt. Kalau yang ini kita lebih banyak lagi, gestalt, trait, holistik bisa kita aplikasikan. Ya gitu, tapi kita bisa. Gestalt itu contohnya kayak ukuran, tekanan, kecepatan, ya gitu. Ukuran, size, zona, nah itu bisa di situ. Kemiringan, ya. Bagus Karos, bagus buat rekrutmen, hiring the best candidate. Ya, itu salah satu buku yang fokus untuk rekrutmen. Oke, nah ini kalau misalnya Anda mau, betul ya, ada salah satu bukunya Bu Erika Karos, ya, itu judulnya adalah Hiring the Best Candidate Every Time. Itu bukunya sederhana dan harganya relatif murah, ya gitu. Kalau misalnya mau, ya gitu, nanti saya coba minta izin ke Bu Erika, kalau boleh nanti saya minta diskon, ya gitu. Nanti kalau misalnya Anda mau, saya coba untuk di-share di situ, dan kita adakan kelas ini yang membahas buku tersebut. Mau nggak? Ya gitu. Mau ya gitu. Jadi nanti mungkin itu pertemuannya nggak bisa 1 jam, 2 jam seperti ini. Itu mungkin bisa sampai beberapa jam. Mungkin akan dibikin entah itu 1 hari full, atau kalau enggak mungkin beberapa pertemuan, ya gitu. Tapi khusus untuk membahas rekrutmen tersebut. Ya gitu. Nanti ingetin nanti saya bahas di grup Telegram. Ya. Ini kalau saya lihat ada beberapa nama yang belum join di grup Telegram. Saran saya coba join ya. Anda boleh men-share ini ke siapapun yang menurut Anda bermanfaat, karena saya akan
banyak berbagi artikel-artikel tentang grafologi, termasuk acara seperti ini, ya. Oke, insya Allah ya nanti ini. Oke, nah sampai situ pertanyaan-pertanyaannya, ya saya ucapkan terima kasih sekali, semoga ilmunya ini bermanfaat. Saya minta tolong nanti di grup kalau bisa tulis testimonial, ya gitu. Dan saya minta izin nanti mungkin ada beberapa di antara itu yang saya publish, ya gitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Selamat malam, selamat istirahat, dan sampai jumpa Selasa depan, insya Allah. Ya, Selasa depan bahasnya tentang penjurusan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.